Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan bedah bareng dunia investigasi keuangan yang penuh teka-teki. Ini adalah dunia di mana para profesional melacak kebenaran di tengah lautan data. Yuk kita mulai perjalanan sang investigator. Kedengerannya aneh ya, tapi pertanyaan ini sebenarnya adalah inti dari pekerjaan seorang investigator keuangan. Mereka itu ibaratnya memburu hantu, anomali, kejanggalan, dan jejak-jejak tersembunyi yang ditinggalkan sama pelaku penipuan. Ini kisah detektif zaman modern. Tapi sebelum seorang investigator bisa mulai menggali lebih dalam, ada satu aturan main, satu fondasi yang sama sekali nggak boleh dilanggar. Aturan ini tuh kayak gerbang pertama yang wajib mereka lewati. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari perjalanan ini. Setiap investigasi, tanpa terkecuali ya, itu selalu berawal dari sebuah pemicu. Semacam percikan yang menyalakan api kecurigaan kalau ada sesuatu yang nggak beres. Terus, percikan ini datang dari mana? Wah, bisa dari mana aja loh. Bisa dari keluhan resmi, atau sekedar intuisi tajam seorang investigator yang rasa ada yang aneh. Atau mungkin ada kesenjangan antara angka yang diharapkan sama kenyataan. Bahkan bisa dari hal sepele kayak nemuin dokumen yang hilang, atau tiba-tiba alarm sistem kontrol internal bunyi. Nah, setelah ada percikan kecurigaan itu, investigator nggak bisa langsung main tuduh atau periksa seenaknya. Nggak bisa gitu. Mereka terikat sama sebuah standar profesional yang super ketat, yang jadi landasan buat semua tindakan mereka selanjutnya. Nah, ini dia istilah kuncinya, predikasi. Ini bukan sekedar firasat atau main tebak-tebakan ya. Predikasi itu adalah gabungan dari berbagai keadaan dan bukti awal yang cukup kuat untuk meyakinkan seorang profesional kalau, oke, ini ada dasarnya buat mulai investigasi. Ini lampu hijau etis mereka. Dan kalimat ini benar-benar nunjukin betapa pentingnya aturan ini. Ini bukan saran, tapi perintah mutlak dalam dunia investigasi. Tanpa predikasi, investigasi nggak boleh dimulai. Titik, sesederhana itu. Kenapa sih harus seketat itu? Ya karena resikonya gede banget. Bayangin aja, investigasi yang dimulai tanpa dasar yang kuat bisa menghancurkan reputasi orang yang nggak bersalah. Sementara itu, pelaku yang asli bisa lolos gitu aja. Bahaya kan? Oke, predikasi udah di tangan. Sekarang, perburuan yang sesungguhnya dimulai. Dan ini bukan proses yang acak loh. Ini adalah sebuah metode yang sangat sistematis, terdiri dari 6 langkah utama untuk mengungkap kebenaran. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, mereka kumpulin semua dokumen yang relevan, terus mereka cek tuduhannya berdasarkan dokumen-dokumen itu. Abis itu mereka lihat lingkungan kerjanya, gimana budayanya. Baru deh mereka bangun teori, apa motifnya, apa ada kesempatan, lalu bukti yang ada diuji, masuk akal nggak secara bisnis. Dan terakhir, semua temuan dilaporkan ke pihak yang tepat. Rapi dan metodis banget kan? Pertanyaannya, siapa sih orang di balik proses yang rumit ini? Seorang pemeriksa penipuan itu bukan sekedar akuntan biasa yang cuma lihat angka. Mereka ini adalah para profesional dengan keahlian yang sangat-sangat unik. Nah, yang menarik di sini tuh kualitas yang dibutuhkan bukan cuma soal teknis. Lihat deh, di atas segalanya mereka harus jujur, terus harus hati-hati, nggak boleh gegabah. Kreatif dalam berpikir, gigih, berani menghadapi tekanan, dan yang paling penting, bisa menjaga kerahasiaan. Jadi ini soal karakter, bukan cuma jago ngitung. Jadi intinya gini, seorang pemeriksa penipuan itu kayak gabungan dari 4 profesi jadi satu. Mereka punya keahlian akuntan buat ngikutin jejak uang, punya insting detektif buat ngumpulin bukti dan fakta, punya pemahaman pengacara soal aturan main hukum, dan punya wawasan kriminolog buat ngerti kenapa kejahatan itu bisa terjadi. Benar-benar profesional hibrida deh. Sekarang kita pindah ke salah satu aspek paling penting dalam investigasi, bukti. Lebih spesifiknya lagi, gimana caranya investigator berurusan sama jejak dokumen yang seringkali coba disembunyikan oleh pelaku. Para pelaku kejahatan kerah putih ini pinter. Mereka tahu jejak mereka itu ada di dalam dokumen. Makanya, cara paling umum buat menyembunyikan aksi mereka ya dengan memanipulasi atau bahkan menghilangkan jejak kertas ini. Faktur palsu, cek yang diubah, memo yang hilang, disitulah cerita kejahatannya tersembunyi. Kenapa dokumen itu penting banget? Coba deh kita bandingkan. Saksi kan bisa aja salah ingat atau dibikin bingung sama pertanyaan pengacara di pengadilan. Ingatan manusia itu nggak sempurna. Tapi dokumen itu nggak bisa bohong. Dia menyajikan catatan fakta yang konsisten. Makanya dokumen dianggap sebagai standar emas dalam pembuktian.
Oke, semua bukti udah terkumpul, fakta-fakta juga udah jelas. Perjalanan sang investigator ini udah sampai di puncaknya. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Disinilah terjadi serah terima yang krusial. Begitu investigator berhasil mengidentifikasi pelakunya dan ngumpulin bukti yang cukup, tugas mereka selesai. Prosesnya kemudian pindah dari ranah investigasi ke ranah hukum, entah itu tuntutan perdata atau pidana. Temuan mereka itulah yang jadi dasar kasusnya. Jadi, pelakunya tertangkap, keadilan ditegakkan, kasus ditutup. Selesai? Tunggu dulu. Mari kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan. Setelah skandal terjadi, gimana caranya sebuah perusahaan bisa pulih dan membangun kembali asetnya yang paling berharga, yaitu kepercayaan? Kepercayaan dari karyawan, pelanggan, dan publik. Nah, ini seringkali tantangan yang jauh lebih berat daripada investigasinya sendiri.